Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla Endrubai, jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari Universitas Negeri Gorontalo. Izinkan saya untuk berbagi ilmu dengan teman-teman, yaitu dengan mempresentasikan judul saya atau PPT saya, kesesuaian lahan budidaya ikan kerapu dengan sistem karamba jaring apung di Kecamatan Menano. Bagi yang belum tahu Kecamatan Menano itu berada di mana, Kecamatan Menano itu berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Latar belakang, Kecamatan Menano adalah salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara dengan desa yang terbagi atas 9 desa pesisir dan 1 desa non-pesisir, sehingga cukup mendukung untuk dikembangkan perikanan budidaya, khususnya budidaya laut dan salah satunya yaitu ikan kerapu. Pemanfaatan sumber daya alam pesisir yang optimal, khususnya untuk budidaya ikan kerapu pada karamba jaring apung, seharusnya dilakukan pada lokasi-lokasi yang sesuai. Penentuan lokasi-lokasi ini harus berdasarkan faktor lingkungan yang meliputi kondisi fisik kimia lingkungan perairan. Menurut Yulianto dan kawan-kawan 2015, perairan yang cocok bagi budidaya kerapu di karamba jaring apung adalah perairan yang tenang, terhindar dari badai dan jaring apung. Menurut Rajo 2008 menambahkan kondisi teknis seperti parameter fisik, kimia, dan biologi, serta kondisi non-teknis seperti pangsa pasar, keamanan, dan sumber daya manusia adalah beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan atau penentuan lokasi budidaya. Kerapu. Ikan kerapu umumnya dikenal dengan istilah gopers dan merupakan salah satu komoditas perikanan yang mempunyai peluang baik dipasarkan domestik maupun pada internasional. Selain itu juga nilai jualnya juga cukup tinggi. Ikan kerapu mempunyai bentuk tubuh pipi, yaitu lebar, tubuh lebih kecil daripada panjang dan tinggi tubuh. Rahang atas dan bawah dilengkapi dengan gigi yang lancip dan kuat. Mulut lebar, serong atas dengan bibir bawah yang sedikit menonjol bibir atas. Evaluasi lahan. Evaluasi lahan merupakan proses penilaian potensi suatu lahan untuk penggunaan spesifik yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan penggunaan lahan. Metode penelitian dilaksanakan selama 8 bulan, yaitu Maret sampai Oktober 2018 di perairan Kecamatan Menano, Kabupaten Gorontalo Utara. Kriteria kesesuaian disusun berdasarkan parameter biofisik yang relevan dengan setiap kegiatan dan dibuat dengan mengacu pada matriks kriteria kesesuaian. Tingkat kesesuaian dibagi atas 3 kelas, yaitu sangat sesuai atau S1, kelas cukup sesuai S2, dan kelas tidak sesuai yaitu N. Analisis kesesuaian dilakukan dengan mengelompokkan nilai tersebut, dihitung berdasarkan presentasi perbandingan antara nilai bobot skor dengan total nilai maksimum. Jika presentasi lebih dari 80% termasuk dalam kelas sangat sesuai, 40-80% termasuk cukup sesuai, dan jika di bawah dari 0,4% dikategorikan tidak sesuai. Berikut matriks dari kesesuaian lahan untuk budidaya ikan kerapu. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ada parameternya itu ada keterlindungan, ada gelombang, kedalaman, arus, substrat dasar, kecerahan perairan, suhu, DO, salinitas, dan nitrat. Bisa teman-teman lihat yang sangat sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai untuk kesesuaian lahan karamba jaring apung ya. Oke, di sini parameternya itu ada keterlindungan. Parameter yang menjadi faktor pembatas utama adalah keterlindungan. Menurut Jumandi 2011, keterlindungan itu merupakan parameter yang cukup berpengaruh dalam penentuan kawasan budidaya karamba jaring apung untuk komoditas kerapu.
Kemudian ada gelombang. Parameter gelombang ini merupakan faktor pembatas kedua yang penting setelah keterlindungan. Ketinggian gelombang penting diketahui untuk menjaga ketahanan dari konstruksi karamba jaring apung. Selain itu, perlu juga memperhatikan konstruksi KJA itu sendiri agar dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar tahan terhadap kondisi perubahan ketinggian gelombang. Kemudian ada kedalaman. Kedalaman ini merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan budidaya karamba jaring apung ikan kerapu. Menurut Gani 2015, kedalaman ini merupakan faktor yang berperan dalam penentuan desain konstruksi baik karamba jaring apung maupun karamba jaring tancap. Kemudian ada arus. Peranan arus dalam budidaya ikan laut dengan sistem karamba jaring apung menurut Kordi 2011 itu sangat penting, antara lain sebagai sirkulasi air di dalam unit karamba, membersihkan timbulan sisa metabolisme biota kultur, serta membawa oksigen terlarut, dapat mengurangi organisme penempel. Kemudian substrat. Jenis substrat dasar suatu perairan sangat erat kaitannya dengan kecerahan dan kekeruhan perairan. Menurut Effendi 2004, substrat pasir, batu, ataupun karang merupakan habitat yang cocok untuk kelangsungan hidup ikan kerapu. Kemudian kecerahan. Kecerahan merupakan salah satu faktor penunjang dalam budidaya ikan kerapu pada karamba jaring apung. Kecerahan itu berbanding terbalik dengan kekeruhan dan kedalaman. Kemudian ada suhu. Parameter kualitas air. Suhu ini juga mempengaruhi pertumbuhan ikan kerapu pada karamba jaring apung adalah suhu. Parameter suhu yang sesuai itu 30 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian ada oksigen terlarut. Penentuan lokasi budidaya ikan karamba jaring apung ini perlu memperhitungkan parameter oksigen terlarut atau sering disebut dengan DO karena ketersediaannya itu sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup ikan. Kemudian ada parameter salinitas. Parameter salinitas sangat erat kaitannya dengan fungsi fisiologis dari suatu organisme yang ada di perairan. Gani 2015 mengemukakan bahwa salinitas yang tidak sesuai akan mengakibatkan tidak maksimalnya tingkat produksi dari kegiatan budidaya ikan. Kemudian terakhir ada parameter nitrat. Parameter nitrat merupakan parameter penunjang kegiatan budidaya ikan pada karamba jaring apung. Menurut Susana 2004, secara alami konsentrasi nitrogen nitrat dalam air laut itu hanya beberapa mg per liter dan merupakan salah satu senyawa yang berfungsi dalam merangsang pertumbuhan biomasa laut sehingga secara langsung mengontrol perkembangan produksi primer sehingga berhubungan erat dengan kesuburan suatu perairan. Berikut tabel 2 dan tabel 3 yaitu hasil pengukuran parameter fisik dan parameter kimia yang berada di Kecamatan Munano. Bisa teman-teman lihat. Kesesuaian yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, penilaian kriteria kesesuaian didasarkan pada kondisi lingkungan dan kualitas suatu perairan yang juga dikombinasikan dengan kriteria kesesuaian dari para ahli dan peneliti sebelumnya. Berdasarkan penilaian kriteria kesesuaian diperoleh nilai indeks kesesuaian yaitu stasiun 1 86,15%, stasiun 2 itu ada 75, sampai 38%, stasiun 3 ada 80%, stasiun 4 ada 75,38%, stasiun 6 ada 75,38%, stasiun 7 ada 72,31%, dan stasiun 8 itu ada 83,08%. Lokasi sangat sesuai ini terkonsentrasi pada stasiun 1 dan 8 dapat dilihat pada peta berikut. Jadi kesimpulannya, perairan Kecamatan Munano ini termasuk dalam kategori sangat sesuai dan cukup sesuai untuk budidaya ikan kerapu sistem karamba jaring apung atau KJA.